Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rini Dwi Lestari, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Klaten, akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Perkenalkan juga untuk Bapak fasilitator saya, yaitu Bapak Budi Herijanto dan Ibu Parjiati selaku pengajar praktik saya. Di sini saya akan memaparkan rancangan tindakan aksi nyata. Yang pertama, menghadap kepala sekolah menjelaskan tentang pentingnya budaya positif dan memohon izin untuk mendesiminasikan kepada rekan sejawat. Kemudian mengumpulkan rekan guru untuk melaksanakan desiminasi pemahaman budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Yang keempat, memantau dan merefleksi serta mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Bojong, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Bojong, serta Bapak Ibu Guru tamu undangan yang saya hormati. Sebelumnya, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat-Nya kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam acara desiminasi budaya positif dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya di sini sebagai pembawa acara pada kegiatan siang hari ini, yaitu desiminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rini Dwi Lestari, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Klaten. Dan sebelumnya, perkenalkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita jalankan pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama yaitu doa dan pembukaan. Kemudian susunan acara yang kedua dilanjutkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sri Awanti. Acara yang ketiga yaitu acara inti penyampaian desiminasi budaya positif oleh Ibu Rini Dwi Lestari. Dan acara yang terakhir dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, kemudian acara penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka kegiatan kita pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan bagi yang beragama Islam, marilah kita buka kegiatan siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Bojong kepada beliau Ibu Sri Awanti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 3 Pujon dan rekan-rekan teman sejawat dari Ibu Rini yang saya hormati pula, dengan mengucap puji syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayahnya hingga pada hari ini kita bisa berkumpul dan bisa hadir di SDN 3 Pujon ini dalam acara desiminasi budaya bernilai positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rini Dwi Lestari, Sarjana Pendidikan Guru SDN 3 Pujon dan selaku calon guru penggerak tahun 2023 angkatan ke-7 Kabupaten Klaten. Marilah pada acara desiminasi ini kita nanti bersama-sama mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Bu Rini. Semoga paparan dari Ibu Rini nanti akan banyak bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi rekan-rekan sejawat Bu Rini nanti bisa memotivasi panjenengan semua untuk bisa ke depannya untuk bisa tergugah semangat panjenengan untuk maju mengikuti program guru penggerak di Kabupaten Klaten. Saya kira sambutan dari saya tidak saya panjang lebarkan. Saya mohon maaf bila banyak kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Pujon, Ibu Sriawanti yang telah berkenan memberikan sambutannya. Semoga untuk kegiatan kita pada siang hari ini bisa membawa manfaat kepada kita semua. Dan kita lanjut untuk acara yang ketiga, yaitu acara inti penyampaian desiminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Rini Dwi Lestari, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Klaten. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri 3 Pujon, juga Bapak Ibu Guru yang berbahagia saat ini. Puji syukur saya berdiri di sini dan akan menyampaikan desiminasi atau pemaparan tentang modul 1.4 budaya positif. Begitu ya, saya di sini selaku saya Rini Dwi Lestari dari SD Negeri 3 Pujon selaku calon guru penggerak angkatan yang ke-7 dari Kabupaten Klaten. Saya berdiri di sini bukan bermaksud menggurui ya Bapak Ibu. Jadi kita mau bersama-sama belajar, kita mau sama-sama belajar tentang budaya positif dan ini merupakan salah satu bentuk aksi nyata saya yaitu menyampaikan tentang budaya positif begitu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Kita boleh berada di ruang kelas 6 SD Negeri 3 Pujon dengan keadaan selamat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih juga untuk teman-teman rekan-rekan saya dari instansi yang lain boleh datang, kita mau sama-sama belajar gitu ya. Langsung saja kita mau masuk. Ini saya dulu. Ini adalah fasilitator saya, beliau Bapak Budi Herijanto, pengawas di Pekalongan begitu, selaku fasilitator saya. Ini Ibu Parjiati selaku pengajar taktik. Ini saya bersama rekan-rekan kolaborasi gitu. Ini saya bersama anak-anak. Ya, di sini saya akan memberikan pemaparan tentang menumbuhkan budaya positif
di sekolah dengan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yuk, sebelumnya kita mau fokus, kita mau mau fokus untuk mengikuti acara ini, tapi kita mau tenangkan diri kita dulu, kita mau dengarkan alunan musik ini, kita mau fokus hati, pikiran, berdamai sejenak dari lelah setiap aktivitas kita mau fokus bersama-sama belajar. Situasi yang damai dalam diri kita hadirkan seutuhnya. Ambil nafas dalam-dalam dan kita mau fokus untuk mengikuti setiap sesi acara ini. Baik. Sudah fresh? Sedikit ya. Sekarang coba kalau sudah fresh, kita mau lihat hutan ini. Coba ada berapa hewan yang Bapak Ibu temukan? Nah, ayo, ada berapa hewan ini? Ayo, ada apa saja? Mana? Ada orangutan yang mana ya? Ini ya. Terus? Buaya, oke. Umur 12 ya Pak itu. Yang ini? Oke, beri tepuk tangan buat ibu semua. Yeay. Betul sekali, ada 3 hewan. Ada orangutan, ada buaya, ada iguana ya. Tuh, tidak besar. Oke, sip. Dari kita sudah fokus, kita akan belajar bersama-sama. Nah, kita masuk ke konsep dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa kita sebagai pendidik, guru sebagai pendidik itu sebagai petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Kita bukan saja pengajar tetapi pendidik. Kalau pengajar cuma transfer ilmu ya, tetapi kita mendidik, kita sebagai pendidik bukan hanya ilmu saja, kepintaran saja, tetapi lebih pengerti karakter gitu yang akan kita berikan kepada anak-anak kita. Yang menanam seperti saya ulangi, seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam jagung misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi atau jagung itu. Next. Nah, ini contohnya. Ini contoh bagaimana kita itu ini seperti murid-murid kita, tumbuh-tumbuhan yang tapi sebelumnya kita kan mengolah tanahnya dulu, memberi pupuk, memberi air, menyirami begitu ya. Nah, ini diolah dulu. Nah, ini akhirnya kita beri benih di dalam di tanah yang subur itu tadi. Kita memastikan bahwa tanah itu subur, siap untuk diberi benih. Nah, akhirnya benih-benih itu tumbuh, muncul menjadi tanaman-tanaman yang subur. Kalau awalnya kita rawat dengan baik, subur, akhirnya kalau petani mintanya apa? Mintanya panen. Nah, sama seperti kita juga melihat anak-anak didik kita, mereka boleh menjadi anak-anak yang berkarakter baik, bukan hanya pintar, tetapi itu yang membohongi seorang guru gitu ya. Nah, sekarang relevansi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara pendidikan taman siswa sudah berapa puluh tahun yang lalu. Nah, apakah masih relevan dengan pendidikan saat ini begitu ya? Nah, maksud pendidikan
pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Suatu saat anak-anak kita akan menjadi bagian dari masyarakat, dan tugas kita saat ini, tapi kita anak-anak kita SD gitu ya, mau menuntun dari kecil, kita menuntun mereka gitu ya. Nah ini Hajar Dewantoro ada kata menuntun. Nah direlevasikan, dicocokkan dengan pendidikan saat ini itu bisa dengan kolaborasi, kritis reflektif, komunikasi kreatif dan inovatif, supaya apa? Selamat dan bahagia, pembelajaran yang well-being, menyenangkan. Paradigma pembelajaran baru, pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan dan sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat zaman sekarang itu tidak seperti zaman dulu, tapi zamannya sekarang sudah kita pembelajaran pakai internet, pakai sudah kekinian gitu. Nah itu mengikuti kodrat mereka gitu. Nah, penumbuhan budaya sekarang masuk ke budaya positif. Penumbuhan budaya positif melalui keyakinan kelas sekarang digaungkan bahwa ada kurikulum merdeka, IKM, implementasi kurikulum merdeka yang nanti supaya apa? Profil pelajar Pancasila bisa terwujud. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Apa saja? Ya nyanyi ya, biar nggak pantun ya. Yo, pelajar Pancasila. Dan ulang. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkegiatan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Hore, tepuk tangan. Keren-kerennya ya. Ceria. Yo, lanjut. Nah, sekarang masuk ke budaya positif. Kalau kita bicara tentang budaya positif, apa yang terbesit di pikiran kita tentang budaya positif? Ya, saya tanya Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Terlintas? Oke, kebiasaan yang bisa berdampak positif bagi manusia. Oke, terima kasih Bu Srianto. Beri tepuk tangan buat Bu Srianto lagi untuk menjawab pertanyaan. Tidak dapat sepeda. Oke, terima kasih. Ya, itu selintas yang kita pikirkan tentang budaya positif. Contohnya budaya positif di lingkungan sekolah itu misalkan apa? Kita setiap hari semua anak misalkan piket, kita kasih 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Ya, itu salah satu contoh. Nah, ternyata budaya positif itu pengertiannya adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif. Sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Hajar Dewantoro yang tadi, gitu ya. Nah, konsep disiplin menurut KHD. Ketika kita bicara disiplin, pasti tidak lupa kita pasti ingat tentang peraturan, tata tertib, begitu ya. Tetapi konsep disiplin menurut KHD Hajar Dewantoro adalah jika kita mendengar kata disiplin, maka yang terbayang adalah peraturan, tata tertib dan kepatuhan. Hajar Dewantoro menyatakan bahwa syarat utama untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini adalah
Disiplin diri yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Berarti motivasinya dari luar atau dari dalam? Dalam. Kalau internal itu dari dalam. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini termasuk motivasi dari luar ya, eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, berarti kayak reward gitu ya, reward and punishment. Kalau dulu reward berarti kalau saya melakukan ini, saya nanti dapat bintang, saya nanti dapat hadiah. Nah, itu ternyata juga merupakan motivasi eksternal, tidak tumbuh dari dalam diri sendiri. Yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, ketika fokusnya adalah diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Berarti ini motivasinya masuk ke dalam diri. Misalkan murid kita gitu ya, bangun kesiangan. Ketika kita sudah bangun, mau ngantuk, dia masih mengantuk, tetapi dalam dirinya ada keinginan yang kuat untuk sekolah gitu ya. Berarti saya harus mengalahkan rasa ngantuk saya dan saya harus segera bangun dan saya mau sekolah gitu ya. Nah, itu termasuk motivasi internal. Nah, disiplin positif. Yang pertama, menanamkan motivasi menjadi orang yang mereka inginkan. Yang kedua, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini tanpa adanya pengaruh hukuman atau hadiah atau imbalan. Yang ketiga, bertumbuhnya motivasi intrinsik dari dalam diri pada diri siswa yang berdampak dalam jangka panjang. Yang keempat, guru sebagai pamong menumbuhkan kesadaran dan sebagai keteladanan. Selanjutnya, guru sebagai mentor, manajer, dan kontrol mendukung murid dalam menemukan solusinya. Nah, teori kontrol. Contoh ya, coba kita mau bermain membayangkan ada kegiatan kepalangan, ada A dan B, Anda dan teman Anda satu meja gitu misalnya. Bayangkan ada benda sesuatu yang sangat berharga dalam diri Anda letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam sesuatu tersebut dengan segala daya. Coba misalkan menggenggam, terus yang satu temennya itu pengen mengambil itu, piye caranya aku kudu entuk sing mbok kegemui gitu ya. Nah, itu membayangkan misalkan yang satu mengapa, yang satu biasa meminta gitu ya. Terus teman B akan mencoba dengan sekuat dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Kontrolnya di mana? Kontrolnya di dirinya. Itu kontrol dalam dirinya. Kalau orang lain boleh mengintimidasi, kuwi lho bukaan menghardik. Tetapi kalau itu dia tidak mau buka, pokoknya pikir bagaimanapun aku tetap mempertahankan ini. Nah, itu tetap kontrolnya ada pada dirinya, bukan dari pihak luar ya. Nah, perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu bohong gitu ya. Guru bisa mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu ilusi. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat kayak pemberian reward itu ilusi. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu ilusi juga. Nah, disiplin
positif ini ada teori kontrol. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, maka disiplin ini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Terus semua perilaku memiliki tujuan. Nah, teori motivasi dari dari luar gitu ya, dan intrinsik. Nah, dari luar itu ekstrinsik, ya, ekstrinsik. Oke. Dari luar dan dari dalam. Kalau dari luar untuk menghindari hukuman, melakukan sesuatu supaya apa? Ya supaya tidak dihukum. Berarti itu motivasinya masih dari luar. Untuk mendapatkan imbalan. Nah, terus kalau dari dalam ya untuk menghargai dirinya sendiri. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 5 posisi kontrol nanti akan akan ada video lebih lanjut. Posisi kontrol itu 1 sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Nah, ini nanti ada segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, melayani keyakinan. Nah, terus realisasinya kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, ternyata dari manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar selain kalau sandang pangan papan itu ya bertahan hidup ya. Ada penguasaan, ada kasih sayang, rasa diterima, itu termasuk kebutuhan dasar manusia, kesenangan juga kebebasan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Karena kita belajar agama, jadi kita tahu akhlak yang baik, karakter yang baik. Nah, itu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, berbangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini nilai kebajikannya terangkum di sini di 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Sekarang pertanyaan pemandu, setelah tadi melihat itu setuju atau tidak setuju? Ya, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak setuju? Setuju. Ada yang setuju? Gak apa-apa. Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang tidak setuju? Semuanya setuju? Ya, oke. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke. 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak setuju? Setuju. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Ternyata Bapak Ibu, itu tadi yang termasuk hukuman dan penghargaan, itu ternyata termasuk disiplin dengan identitas yang gagal. Maksudnya apa? Karena hukuman, kenapa hukuman itu menjadi gagal? Akhirnya gagal karena menyakitkan, tidak nyaman, memaksa, membuat takut, murid pandai menyembunyikan kesalahan ya. Akhirnya dari bohong satu ke bohong berikutnya gitu. Terus rendah diri. Kalau penghargaan ribetnya tidak efektif, merusak hubungan. Jadi sifat iri. Loh kayak DKI bintang terus, bintang. Nah, itu menjadi iri yang lain. Terus mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Artinya merampas hak menghargai dirinya, sebenarnya dia itu masih punya punya kompetensi lebih dari itu. Wah, aku sih
ribet dari apa namanya, dari guruku atau dari orang tuaku, berarti saya tidak mengembangkan lagi, sudah cukup di sini saja, gitu ya. Nah, sekarang masuk ke konsekuensi dan restitusi. Ya, konsep disiplin dengan identitas sukses itu ada dua, konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi itu apa? Penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus, ada respon. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, jangkanya panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Dan teori kontrol sebagai pemegang kontrol, bukan orang lain yang pegang kontrol. Jadi yang pegang tadi ya dirinya, bersemangat memperbaiki kesalahan. Oke, hukuman. Contoh ya, perbedaan konsekuensi dan hukuman. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi konsekuensi ada sebab ada akibat. Ya. Jadi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, membuat anak merasa tidak nyaman. Beda ya, antara sakit sama tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Setelah itu ya dia belajar. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Bedanya hukuman dan konsekuensi. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, tapi mendorong anak dalam konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau diberi hukuman bisa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa terhina. Nah, kalau konsekuensi ya kehilangan hak ya, dibuat tidak nyaman ya, diasingkan untuk sementara ya. Tapi efeknya akan apa namanya, identitas yang gagal tadi ya hukuman. Kalau identitas yang sukses ya. Nah, ini coba yuk kita mau apa namanya menjawab nomor satu ini hukuman atau konsekuensi gitu pertanyaannya ya. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, nanti jawabannya nanti. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Nomor 4, mengalihkan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, nah tahu ya. Akhirnya semakin di sini semakin mengerti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ada hukuman. Kita lihat jawabannya ya. Oke, nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran TSK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita lihat. Nah, yang pertama itu termasuk hukuman, betul. Yang kedua tentang hukuman. Nah, yang ketiga hukuman. Nah, yang keempat itu konsekuensi, betul. Yang kelima konsekuensi. Yang keenam hukuman. Oke, kan JOK? Ya, betul. Ya, betul Bu Puji. Itu karena dia terlambat sampai JOK. Jadi itu termasuk konsekuensi. Next. Nah, sekarang kita belajar tentang keyakinan kelas. Tujuan menumbuhkan budaya positif dan karakter baik di kelas. Mendidik sikap murid yang mandiri, kolaboratif, dan tanggung jawab. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Menumbuhkan merdeka belajar dan kebahagiaan berdasarkan kesepakatan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan atau kesepakatan kelas? Kalau dulu kan kata-kata peraturan gitu. Sekarang kata-katanya diganti dengan keyakinan. Kenapa keyakinan saja?
peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Coba kenapa? Ya itu kan pemuda di dalam diri ya, pakai helm supaya aman gitu ya. Pakai helm. Nah, iya. Terus yang kedua, yang kedua, mengapa kita memiliki aturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak ini waktu pandemi itu ya. Kita meyakini itu gitu ya. Jadi memiliki peraturan 3M. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kita motivasinya dari dalam. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Ya, jadi keyakinan yang muncul dari dalam diri itu lebih memotivasi besar daripada yang dari luar. Itu lebih dominan, betul. Nah, ini budaya positif ya. Peraturan kelas harus berdasarkan keyakinan yang diyakini bersama, terus baru dengan peraturan kelas harus berdasarkan keyakinan yang diyakini bersama terus baru dengan keyakinan penuh kesadaran akan menciptakan lingkungan positif, terus baru menciptakan sesuatu yang berbudaya. Jadi dari peraturan kelas muncullah keyakinan kelas, muncullah lingkungan yang positif, akhirnya terbentuk apa? Budaya positif. Jadi dimulai dari mana? Dari kelas. Dari apa? Peraturan kelas dulu. Setelah itu yang diyakini satu kelas. Kemudian sudah satu kelas semuanya berarti ini kita meyakini keyakinan kelas yang baik gitu. Terus akhirnya lingkungan positif terus bentuk. Akhirnya semua budaya positif satu sekolah itu akhirnya terwujud. Itu menjadi cita-cita kita semua. Nah, contoh keyakinan kelas ini contohnya berkomitmen, tanggung jawab, menghormati orang lain, kesehatan tuh contohnya pakai masker dulu ya. Terus 5 bersabar, misalkan anak antri nggak boleh nyobot antrian temannya. Kemudian keamanan dan keselamatan itu contoh keyakinan kelas. Next, yuk peraturan ini termasuk apa ya tadi? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab atau contoh komitmen, tanggung jawab, menghormati orang lain, kesehatan, bersabar. Nomor 1 termasuk tanggung jawab. Nomor 2 dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah berarti apa? Komitmen ya, oke, komitmen. Lanjut. Dilarang melakukan kekerasan berarti keamanan. Menghormati orang lain boleh. Dilarang menggunakan narkoba berarti kesehatan. Bergiliran atau menunggu giliran. Terus menggunakan masker kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Yang pertama tanggung jawab, yang kedua menghormati orang lain, yang ketiga menghormati orang lain, juga komitmen juga dilarang melakukan kekerasan, bisa keselamatan, menghormati orang lain. Ini kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan. Nah ini contoh pembelajaran ini membuat keyakinan kelas. Ini yang disepakati di kelas. Jadi di kelas itu enggak guru yang kamu harus datang tepat waktu. Ya gimana? Jadi kita yang jadi guru mengolah bahwa itu yang harus diyakini bersama-sama. Tentang rajin, rukun sama teman ini bisa jadi ini adalah berarti anak TK pun bisa ternyata ya. Nah TK ya walaupun kata-katanya masih sederhana kan, karena semakin besar
yang ini semakin banyak gitu. Nah ini TK riang, ramah, rukun, rawat, rajin. Nah, ini kesepakatan kelas komunitas mahasiswa SMA negeri contoh ya. Nah, ini berdoa. Nah, ini menjadi keyakinan kelas yang ditandatangani semua semua warga kelas. Nah ini 5 posisi kontrol. Oke, posisi kontrol kemarin sebelum ke posisi kontrol fokus dulu ya. Nih urut pakai ini apa angka pakai nomor 11 ini angka berapa? 15. Benar? Benar, 15 ini. Ayo. Berapa Pak Eli? 16 ya. 16 ya. Oke, 16. Ini. Oh iya, berarti masih. Ini iya, berarti apa namanya masih gitu ya, ini masih bisa konsentrasi bahwa ini adalah campur yang tadi adalah top 2 gitu ya. Oke, nah ini sebentar, kita mau melihat posisi kontrol. Sakit bang?
Oke, tadi tentang 5 posisi kontrol ya. Yang pertama tadi sudah diterangkan tentang penghukum dari guru berdua ini, langsung saja membuat orang merasa bersalah. Ada posisi teman, ada posisi pemantau, dan kita diharapkan identitas berhasil sukses itu kita sebagai guru menjadi posisi manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang bisa dikerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadi murid, meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, dan bagaimana cara memperbaiki diri. Oke, ini pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu. Siapa yang mengatakannya? Apakah kamu mau mendengarkan? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini di posisi yang mana? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini ternyata yang pertama itu membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, menghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu. Itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Pemantau. Gimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Menghukum. Saya masuk ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, yuk supaya nggak ngantuk, bareng-bareng kita baca yuk. 1. Dari kesalahan. 2. Berbagi hubungan. 3. Bukan kesalahan. 4. Restitusi untuk kebaikan dalam diri. 5. Restitusi mencari kebebasan yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, ini saya lakukan kemarin di apa ya Pak itu ya, demonstrasi kontekstual ya. 1.4 tentang segitiga restitusi. Nah, yang ada anak yang terlambat begitu, kemudian dilakukan melakukan langkah-langkah segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, itu teori kontrolnya itu bisa dengan kata-kata kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Terus validasi tindakan yang salah, itu ditanya alasannya melakukan tindakan yang salah itu kenapa. Jadi bukan langsung menghakimi gitu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita ambil bersama-sama belum. Kita semua memiliki motivasi yang tertentu. Jadi segitiga restitusi yang pertama, kita tentu punya yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah dikatakan. Coba katakan kalimat. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Guru, kamu pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Guru-guru juga pernah melakukan kesalahan ini. Ya, itu menjadi apa ya? Menstabilkan identitasnya dulu. Yang kedua, validasi kebutuhan.
kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Alasannya kenapa? Kenapa kamu terlambat? Alasannya kenapa? Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah itu jadi mendengar, anak diajak untuk ngobrol dari hati ke hati. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang Pamungkas, rekan guru dari Ibu Rini Dwi Lestari, CGP Angkatan 7, Kabupaten Klaten. Setelah saya mendapatkan desiminasi budaya positif terkhusus untuk keyakinan kelas, maka saya melaksanakan itu di kelas yang saya ampu. Saya yakin dengan keyakinan kelas yang dibuat bersama siswa menumbuhkan kepercayaan diri anak sebagai manusia seutuhnya. Dan kami berharap budaya positif bisa terlaksana di SDN 3 Kujon. Semangat Bu Rini, semangat! Kelas 4 SD Negeri 3 Kujon, kelas saya menjadi anak yang aktif dan selalu bersemangat sekolah. Terima kasih Bu Rini. Terima kasih Kalika.